Tapi kan karena guru nurut, itulah NU. Sebab Kiai NU itu rokok wajib. Al-ududu wajibun ba'dal makan. Gitu tuh NU. Ada yang ngomong itu kan rokok setan, setan harus dibakar goblok begitu. Kata guru saya, yang ngerokok madar, yang hidup juga mau nggak ngerokok juga modar. Mendingan ngerokok, modar pernah ngerokok begitu katanya. Masya Allah. Jadi kalau agama NU itu fleksibel, tidak kaku. Karena pendirinya Mbah Hashim Asy'ari hafal kutubus sittah. Jadi kalau pengen berislam yang benar, ikut NU, semua persoalan selesai. Ini yang ngaco kan yang doktrin, goblok, betul-betul. Lah amanya mati, bapaknya mati, anak ngirim Fatihah katanya dosanya lebih besar daripada naikin ibu kandungnya. Itu kan setan, ada di medsos. Dibaca anak sekolah yang tidak pernah mesantren, apa yang terjadi? Nah, saya jawab, lu punya anak bapaknya mati, ibunya mati, daripada nggak boleh baca Fatihah, mendingan waktu bayi langsung cekek. Emang nggak capek ngurus anak? Ibu yang ngerasain bagaimana beratnya ngurus anak, betul Bu? Salam Nabi Muhammad, betul Bu? Ya Allah, orang lahiran tuh sakit katanya. Ya mana nggak sakit, ibu melahirkan, masuk 7 on, keluar 4 kilo, bayangin, Masya Allah. Kapan nimbangnya, gue tabuk loh Pak nimbangnya, Masya Allah. Peringatan maulid bidah, nggak ada dari nabinya, nggak dari sononya. Saya jawab, lu kapan ketemu nabinya goblok? Lu kapan balik lagi sama nabi? Dapat apa lu dari nabi? Nabi mulu. Lu ketemu kan? Kalau ketemu nabinya sahabat, betul-betul. Sahabat hilang, nggak ada. Tabiin, nggak ada. Ada tabiin. Al ulama warasatul anbiya. Jadi guru kita bukan nabi, ulama, betul-betul. Yang dipakai Sahih Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari. Yang tidak Bukhari, bid'ah. Saya tanya, siapa gurunya Bukhari? Setan, ayo jawab. Gurunya Imam Bukhari ya Imam Syafi'i. Kenapa ente percaya Imam Bukhari, tapi Imam Syafi'i nggak dipercaya? Kita ini jangan mau dibohongin begitu, terutama pada suka. Apalagi sudah dapat wasiat dari guru, hajar besok. Hajar. Nah, kalau menantu gak berani, engkong turun. Jangan sampai engkong turun, goblok, cucu dulu, enak aja mas. So, kalau lagi lapar begini nih. Ya di mana-mana kan sebelum ceramah suruh minum kan, suruh makan. Lah imam menantu, daripada saya ribut sama menantu, mendingan saya nurut aja udah. Masya Allah. Sampai jam berapa sih ceramah biasanya? Hajar. Apalagi yang pidato ngomong, aku adalah majikanmu. Setan banget. Majikan blok. Sebelum orang Yaman datang, ini sejarah ya. Itu dulu Wali Songo dulu. Itu kalau Islam datang di bawah orang demo, orang Hindu nggak bakalan masuk Islam. Tolong catat. Kalau yang masuk Islamnya dulu kayak orang-orang keras yang demo di Monas, betul. Saya yakin orang Hindu nggak ada yang masuk Islam. Semua haram, betul. Tapi kalau Wali Songo, rahmatan lil alamin. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kita bersama-sama akan menyimak tausiah atau nasihat maulid yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Manarul Hidayah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi wa qul wa ta'ala ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para ulama, para kiai, para guru-guru yang sangat saya muliakan, wabil khusus Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Raden Syarif Rahmat beserta keluarga. Mudah-mudahan panjang umur sampai hari kiamat. Kita mati tinggal beliau aja. Husnul Khatimah. Keluarga besar pada suka yang saya cintai, keluarga besar DKMN yang dikomandoi oleh Kiai Abdul Mujib yang saya muliakan, para kiai-kiai grup DKM yang saya cintai, maaf tidak bisa sebutkan satu persatu karena acara akan ditutup jam 11:30, 5 menit lagi. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu Rasulullah, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Saya terakhir kesimpulannya, Ki Raden Syarif adalah pelanjut perjuangan Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya pelanjut perjuangan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijogo itu menantunya Sunan Gunung Jati. Jadi kalau ngomong berapi-api wajar, namanya menantu gitu ya. Masa mertua lebih galak dari menantu, kan bid'ah dolalah. Tapi mereka mertua diobok-obok sama menantu, ya bismillah. Hadirin yang saya muliakan, hari ini yang diperingati Nabi kita bukan kelahirannya saja. Ada 3 peristiwa yang harus kita peringati: lahirnya, hijrahnya, wafatnya. Jadi Nabi kita itu istimewa, lahir hari Senin 12 Rabiul Awal, hijrah hari Senin 12 Rabiul Awal, wafat 12 Rabiul Awal, Senin. Nabi ini hebat, lahir Senin, wafat. Enggak ada pada suka lahir Senin, mati Senin. Pada suka melahir Ahad, Senin, lahir mati Rebo. Wah itu Masya Allah. Lagi nonton bola dunia, lagi mati nyawa, Masya Allah. Yang diangkat kelahirannya, saya akan diangkat hijrahnya, perjuangannya. Rasulullah diciptakan oleh Allah, adzabani Rabbi wa ahsana ta'dzibi. Aku didik langsung oleh la ilaha illallah. Karena Rasulullah akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Makanya sejak lahir Nabi sudah penuh penderitaan. Lahir nggak punya ayah, yatim 6 tahun, piatu. 8 tahun asuh kakek mulai enak. Cuman menurut ilmu pendidikan, anak diasuh kakek nenek bahaya. Selalu dimanjakan. Karena nenek kakek tidak berani marahin cucu. Sebab kalau berani cucu, bapaknya ngamuk, kan begitu, Masya Allah. Jadi Nabi kita merasa enak waktu diasuh oleh kakek nenek itu. Enggak pernah marahin. 8 tahun diasuh paman, anak banyak, duit dikit. Emang orang nganggur kan begitu. Anak yang banyak, emang nggak kerja, ke situ lagi, ke situ lagi. Biar pakai KB juga jebol lagi begitu. Makan dengan kakaknya, tidur nggak kamu, tapi makan nyari sendiri. 8 tahun ngangon kambing. Ya Allah.
Itu cara Allah mendidik Nabi. Apakah Allah tidak bisa Nabi lahir dari seorang kaisar? Bisa. Nabi lahir seorang kaya raya, nggak pernah nginjak tanah, bisa. Kenapa bisa begitu? Laqad kana lakum fi rasul. Ini pendidikan buat anak-anak kita. Menderita. 12 tahun diajak dagang, 16 tahun ngelamar kerjaan. Nah, Nabi ngelamar kerjaan. Manusia mulia ngelamar kerjaan. Diterima oleh bos janda, umur 20 tahun sukses. Menjadi direktur ekspor impor. Itu baru nikmat, jadi perjuangan dulu. 25 tahun nikah dengan janda umur 40 tahun. Jadi kalau anak kita nanti tamatan umul qura, jadi dokter, nikahkan dengan janda umur 40 tahun. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Cuman si Theodija 40 tahun kan kelihatannya muda. Karena kalau mau tidur dengan suami yang dipakai pakaian paling bagus. Nggak kayak istri kita. Ngaji cantik, kondangan cantik. Tidur ya Allah, kutang pakai peniti. Nah kita peluk lemes. Mas kalau lemes kutangmu goblok. Kondangan bedaknya pipa, ginjurannya replon. Mata diikat. Tidur sama kita remason ya Allah. Lah kita cium batuk. Ngapa mas pipi lebu karbit goblok, Masya Allah. Ada istri kita yang begitu, pengen supaya sadar, kawin lagi insya Allah sadar. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Lah mana umat Islam mau maju seumur kuro aja nggak akur, brengsek banget. 40 tahun jadi rasul, semua konglomerat harta habis untuk agama. Itulah Rasulullah. Begitu jangka Nabi, tantangannya disinting-sinting, digila-gila, blokade ekonomi, terakhir akan dibunuh. Nah kalau dari kecil dimanja, hijrah ke Taif, dihabiskan oleh orang kafir Taif sampai gigi rontok, darah ngalir. Jibril turun, ya Muhammad kurang ajar, maukah aku bantu supaya hancur ini orang Taif? Jangan, aku diutus bukan untuk membawa kehancuran, tapi rahmatan lil Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mungkin bapaknya kafir, tapi harapan anak cucunya. Karena biasa menderita. Coba kalau dari kecil enak. Kalau itulah perjuangan Rasulullah sampai masuk Indonesia, Islam ke Indonesia. Tantangan. Semenit lagi. Alhamdulillah berkat Rasulullah berjuang, Islam masuk Indonesia. Alhamdulillah. Terakhir rahmat diperoleh. Alhamdulillah. Selamat datang Ki Farudin. Baru ciri-ciri kiamat dekat, MC datang belakangan. MC kan biasanya duluan ya. Ketua umum juga datang belakangan. Kalau kita kan Dewan Pembina terakhir juga pantas ya. Masya Allah. Nih. Terus nih. Nah, alhamdulillah. Berkat perjuangan Rasulullah dan para sahabat, Islam masuk Indonesia. Nah, kemudian Rasulullah wasiat, rahimallah man hafidhal lisanah wa arafa zamanah wastaqamat tariqatuh. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Apabila rahmat Allah selalu ingin ada pada kita umat Islam, 3 laksanakan. Yang pertama, man hafidhal lisanah, jaga mulut, jangan sembarangan. Mulut jangan sekarang ditambah lagi mulut, tangan.
Jangan sembarangan ngetik di medsos, betul-betul bahaya. Dengerin. Hancurnya dunia Islam sekarang ini medsos. 75% penghancuran umat Islam di sini. Tapi nggak boleh munafik, sains dan teknologi ada positifnya, ada negatifnya. Begitu ada ini, ilmu Quran apa yang tidak ada di sini? Ilmu hadis apa yang tidak ada di sini? Ini 100 kitab kuning ada di sini. Saya kalau ngajar santri, ngajar mahasiswa cukup ini aja. Tapi kan menguasai kan orang-orang kafir ya. Lagi enak baca kitab kuning, keluar TikTok. Masya Allah. Seks bebas ala Korea, engkuk. Jadi saya ngelihat dulu. Lah kiai juga manusia, Masya Allah. Zaman saya kecil, zaman Raden kecil, diam di rumah sendiri aman. Sekarang bapaknya bodoh, ibunya bodoh, anak dibikin ini. Diam di kamar, apa yang terjadi? Bagi anak-anak santri no problem menghadapi ini, tapi yang tidak mondok, penghancur akidah ahli sunnah wal jamaah nih, termasuk penghancur politik. Nggak usah melotot begitu, kita sama-sama Gunung Jati, gue tabokin juga nih. Boleh melotot, ini ngkong lu ngapa dipelototin begitu sih? Ini didikannya bagaimana sih Raden? Boleh melotot. Lihat ya. Inilah yang digunakan oleh musuh-musuh ahli sunnah wal jamaah, musuh-musuh NKRI. Makanya hasil keputusan Gojul Fikri yang disponsori oleh Amerika, Yahudi, dan Inggris, dihadiri oleh Raja Saudi Ibnu Saud, 5 penghancur Islam. Yang pertama, jauhkan ulama dari umatnya. Dasarnya dari mana? Amerika nanya Belanda. Ente kan lama di Indonesia, musuh utama siapa sih? NU, katanya begitu. Emang kenapa? Yang pertama NU itu kiainya ditaatin banget sama santrinya, nurut banget sama kiainya, itu NU. NU. Allah. Maaf, saya kan udah di PBNU lama. Saya di Banten masih punya guru, di Cirebon masih punya guru. Kalau saya datang nih, sana udah Suriah, bosnya NU ya. Alhamdulillah, dong Kapcep, tolong peserkan rokok, begitu. Iya, suruh beli rokok, pret. Padahal ini rokok, tapi kan karena guru nurut itulah NU. Sebab kiai NU itu rokok wajib. Al-ududu wajibun ba'dal makan, gitu tuh NU. Ada yang ngomong itu kan rokok setan harus dibakar goblok begitu. Kata guru saya, yang ngerokok madar, yang hidup juga mau nggak ngerokok juga modar. Mendingan ngerokok, modar pernah ngerokok begitu katanya. Masya Allah. Jadi kalau agama NU itu fleksibel, tidak kaku. Karena pendirinya Mbah Hashim Asy'ari hafal kutubus sittah. Jadi kalau pengen berislam yang benar, ikut NU, semua persoalan selesai. Ini yang ngaco kan yang doktrin, goblok, betul-betul. Lah amanya mati, bapaknya mati, anak ngirim Fatihah katanya dosanya lebih besar daripada naikin ibu kandungnya. Itu kan setan, ada di medsos. Dibaca anak sekolah yang tidak pernah pesantren, apa yang terjadi? Allah. Nah saya jawab, lu punya anak bapaknya mati, ibunya mati, daripada nggak boleh baca Fatihah, mendingan waktu bayi langsung cekek. Emang nggak capek ngurus anak? Ibu yang ngerasain bagaimana beratnya ngurus anak, betul Bu? Sallallahu Nabi Muhammad, betul Bu? Ya Allah, orang lahiran tuh sakit katanya.
Ya mana nggak sakit ibu melahirkan, masuk 7 on, keluar 4 kilo, bayangin, Masya Allah. Kapan nimbangnya, gue tabuk loh nimbangnya, Masya Allah. Peringatan Maulid bidah, nggak ada dari nabinya, nggak dari sononya. Saya jawab, lu kapan ketemu nabinya, goblok? Lu kapan balik lagi sama nabi? Dapat apa lu dari nabi? Nabi mulu. Lu ketemu kapan? Kalau ketemu nabinya sahabat, betul. Sahabat hilang, nggak ada. Tabiin, nggak ada tabiin. Al ulama warasatul anbiya. Jadi guru kita bukan nabi, ulama, betul. Yang dipakai Sahih Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari. Yang tidak Bukhari, bid'ah. Saya tanya, siapa gurunya Bukhari? Saya tanya, ayo jawab. Gurunya Imam Bukhari ya Imam Syafi'i. Kenapa ente percaya Imam Bukhari, tapi Imam Syafi'i nggak dipercaya? Kita ini jangan mau dibohongin begitu, terutama pada suka. Apalagi sudah dapat wasiat dari guru, hajar besok. Hajar. Nah kalau menantu gak berani, engkong turun. Masya Allah. Jangan sampai engkong turun, goblok, cucu dulu. Enak aja, Masya Allah. Saya kalau lagi lapar begini nih. Ya di mana-mana kan sebelum ceramah suruh minum kan, suruh makan. Lah imam menantu, daripada saya ribut sama menantu, mendingan saya nurut aja udah, Masya Allah. Ini sampai jam berapa sih ceramah biasanya? Hajar. Apalagi yang pidato ngomong, aku adalah majikanmu. Pet. Setan banget. Majikan bloblok. Sebelum orang Yaman datang, ini sejarah ya, itu dulu Wali Songo dulu. Itu kalau Islam datang di bawah orang demo, orang Hindu nggak bakalan masuk Islam. Tolong catat. Kalau yang masuk Islamnya dulu kayak orang-orang keras yang demo di Monas, betul. Saya yakin orang Hindu nggak ada yang masuk Islam. Semua haram, betul. Tapi kalau Wali Songo, rahmatan lil alamin. Wali dari pribumi Sunan Kalijogo. Makanya pakaiannya begini. Dengerin saya ngomong ya. Jangan dilepas, betul. Ini pribumi, majikan tuh pribu. Makanya kalau NKRI gara mati, betul. Nah kalau terjadi kerusakan di Indonesia, orang Arab bisa pulang kampung, orang ada negaranya. Orang Cina bisa pulang kampung, orang negaranya, betul. Orang Cina bisa pulang kampung, ada. Nah kalau kita orang Indonesia, negara kacau, ente mau pulang kemana? Ini model muka begini nih. Kabur ke Arab, mana di aku. Udah jelek begini, kumis kagak ada, Masya Allah. Apalagi model begini nih, pulang ke India, pret. Mana di aku, betul. Dengerin saya ngomong. Makanya NKRI harga mati, betul. Makanya Wali Songo, saya termasuk penerusnya, musuh saya dua. Yang pertama, yang mengganggu NKRI. Yang kedua, yang mengganggu Nahdlatul Ulama. Itulah musuh kita. Ini majikan tuh, ini majik. Ayah saya pesantren ditinggal, anak ditinggal, semua ditinggal demi NKRI merdeka, betul. Apa saya Raden Sarip mau ngomong, nih anak pahlawan, ini anak pahlawan, ini majikanmu, apa pernah ngomong begitu? Pendatang ngomong seenaknya aja. Ngapa melotot? Ini didik bagaimana sih? Didikannya bagaimana sih?
Emang kalau menantu salah wajar, kalau mertua salah udah kurang ajar gitu Masya. Kita majikannya tuh kita. Lihat Timur Tengah, berapa juta yang sudah berangkat ke Eropa karena negaranya kacau. Lihat Pakistan, lihat Afghanistan, lagi nguludan dibom, lagi Jumat dibom. Tapi Indonesia, mana pemerintah kita dolim? Mana pemerintah kita togut? Nguludan, yes. Isra Miraj, yes. Haji diurus, pesantren diurus. Mana yang musuhin Islam? Harus pintar kita orang NU, jangan mau dibohongin. Coba tadi dikasih makan dulu, nggak begini saya ngomong, Masya Allah. Mereka ditangkap, di penjara bukan karena ceramah, betul-betul. Karena undang-undang lain zaman saya. Nih saksinya, Soeharto, kiai nggak masuk Golkar, bunuh Jawa Barat. Nih buktinya kaki saya ditembak, masih ada. Mau balik sekarang merdeka enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dapat amplop dicium-cium. Lah zaman saya. Diam-diam udah diam-diam. Kapan ditembak pemerintah kapan? Nih. Astagfirullah. Jangan mau dibohongin kita ahli sunnah wal jamaah. Kita ini majikan di NKRI. Kita mau negara kacau pulang kemana kita? Insya Allah. Apalagi Kisarip. Kabur ke Arab, cekek di tengah jalan. Blangkon, bidah blangkon, Masya Allah. Saya juga kalau malam Jumat pakai Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lain itu nggak boleh, Masya Allah. Mitoa saya kan Betawi ya. Dari menantu pokoknya yang penting jangan Jawa begitu. Dulu orang Betawi sama Jawa nggak akur banget sekarang. Lu kalau ketemu ular sama Jawa cekek Jawa dulu gitu. Sekarang tanahnya dibeli Jawa semua, friend. Nih pejuang banget nih kiai dulu, betul. Mobil tembak, serama ditembak, Masya Allah, dikawal di mana-mana. Hidup masih bagus. Sekarang mah DKM tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amplop pulang cium-cium, Masya Allah. Makanya gemuk-gemuk sekarang dia. Kalau enggak membela NU, membela Al-Sunnah wal Jamaah, membelain apalah. Satu, ini saya pertama. Perjuangan, medsos. Coba bayangkan Pak, kita ini orang NU, ahli sunnah, jangan mau dibohongin ya. Lah demo atas nama Islam. Umat Islam yang mana? Umat Islam yang mana? Atas nama ulama, ulama yang mana? Yang belain aja ngaji kagak becus. Baca Quran kagak becus, belain ulama, pret. Masya Allah. Makanya enggak ada orang EU ke demo, enggak ada. Kayak Kanjeng Raden benar. Bagi NU ahli sunnah wal jamaah haram berontak kepada pemerintah yang sah. Haram, betul betul. Haram. Yang benar kita ikutin, yang enggak benar doakan, betul. Pilpres, Pilgub adalah agenda 5 tahunan nasional, betul. Setelah pemilihan akur lagi, betul. Ntar ribut 5 tahun lagi begitu. Jangan kayak kemarin sampai sekarang di Jabotabek, grup 1, grup 2 belum akur. Makanya kita bikin DKM nggak diakurin, itu Masya Allah, Rabbi, Masya Allah. Emang sampai sekarang udah akur. Mesti jadikan kampanye, khotbah jadikan kampanye. Mana mau menang? Karena Allah menduhaka, Allah mengkutuk kampanye di dalam masjid. Dengarkan, ada orang dagang aja di masjid Nabi sumpahin nggak laku begitu. Masjid adalah rumah Allah, khotbah harus bebas. Begitu siapapun masuk masjid, partai berbeda, paham berbeda. Begitu keluar dengar khotbah, keluar tenang, betul. Lah kampanye di khotbah.
Makanya Prabowo sadar, alhamdulillah, mana ada di dunia mantan saingan presiden jadi menteri, hanya di Indonesia, betul-betul. Prabowo udah akur, Sandi udah akur, kiai-kiai sampai sekarang belum akur, pret. Sarap. Gak usah batuk, gua tabok lu batuk. Itu yang batuk pada suka apa bukan tuh? Oh nggak apa-apa kalau pada suka, nggak apa-apa. Saya nggak berani. Ribut sama menantu repot saya. Masya Allah. Prabowo udah akur, Sandi sudah. Emang di Jabodetabek kiai udah pada akur. Jadi mazhab lu apa lu? Itulah Khawarij yang sekarang disponsori oleh Wahabi, Salafi, HTI dan lain-lain. Betul. Tugas apa? Menghancurkan umat Islam Indonesia. Alhamdulillah Saudi sekarang sudah membuarkan Wahabi Salafi. Alhamdulillah. Dilarang sekarang. Kita sedang minta kepada DPR, MPR, larang semua partai ormas yang bertentangan dengan NKRI dan hukum para pendirinya. Nah sekarang ormasnya dibubarkan, pendirinya pada hidup. Apa yang digunakan? Medsos. Presiden 2 tahun lagi sudah digadang-gadang, ini Anies. Ya. Daripada Anies mendingan saya jadi presiden. Masya Allah. Setuju? Kalau NU pada suka bersatu jumlahnya 115 juta, saya nyalon presiden pasti menang. Orang kemarin aja Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf hanya 60 juta. Nah sekarang NU mau enak apa mau jadi jongos terus? Kompak. Kalau saya terpilih jadi presiden rencananya ikut Rasulullah, yang pertama angkat derajat wanita setinggi-tingginya. Janda-janda harus punya suami semua, rencana begitu. Yang kaya-kaya nggak mau kawin lagi sama janda saya hukum 5 tahun. Itu rencana saya kalau jadi presiden. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Insya Allah kalau bukan di tempat menantu saya pulang benar-benar. Ciri-ciri dekat kiamat, kiai dilawan nenek-nenek. Udah gitu aja, Masya Allah. Kata Gus Dur, nasihatin nama saya, Kiai, kita mau orang NU nih. Walaupun monyet nyalon dan terpilih, hormati monyet. Begitu kata Gus Dur, Masya Allah. Itu demokrasi, betul-betul. Siapapun terpilih harus kita hormati, apalagi orang, betul-betul. Jangan sampai turun Jokowi. Lu siapa? Kalau pengen yang benar kan ada MPR, yang berhak menurunkan presiden adalah dia jawab, saya nggak pilih partai, lebih baik lu keluar dari Indonesia karena kau gelandangan. Udah nggak milih partai, jelek-jelekin pemerintah, lu siapa? Lu siap? Yang berhak mecat presiden MPR, betul-betul. Di sana banyak perwakilan DPR, MPR, betul-betul. Ente milih partai, enggak, inilah yang kurang ajar. Sudah nggak milih partai, turunkan presiden. Lu otak lu taruh di mana? Itu organisasi yang sah, bukan turun gara-gara demo, bukan. Allah. Kita orang NU harus pintar sekarang, jangan kena pengaruh medsos, betul-betul. Nanti masih lama 2 tahun, karena mengaji aja ngaji, betul-betul. Ahli Sunnah, makanya kami bikin DKM untuk apa? Mengkonter di panggung. Jadi konter panggung kami, medsos ada, betul-betul. Di politik ada, kami mah panggung-panggung. Makanya kalau ngundang kami DKM, yang penting ada orang, ada sound, ada konsumsi. Kami tidak perlu dibayar, kami sudah bawa duit masing-masing, begitu. Kecuali di Kisarif, masa iya nggak diongkosin, kan begitu, masalah. Enggak, kita sudah sepakat enggak.
Jadi kita sebulan sekali adalah wakaf ilmu, wakaf harta untuk menyelamatkan NKRI dan melestarikan paham ahli sunnah wal. Undanglah kami sebulan sekali tanpa minta bayaran, kecuali kami sekarang minta bayaran untuk apa? Untuk santunan ke Cianjur. Dan akan diberikan kepada NU, karena kita NU akan diserahkan kepada Nahdlatul Ulama. Itu baru minta, betul apa betul? Silakan sebulan sekali daftar kami kelilingan Jawa Barat, Jakarta, kemudian Banten tanpa minta ini. Mereka menguasai medsos, mereka menguasai panggung, mereka menguasai ceramah. Kita juga harus tampil. Dan tidak boleh mengatasnamakan NU. Kita orang NU, tapi jangan bawa NU. Sebab kalau salah kita dibubarkan, bikin lagi begitu rencananya. NU jangan diganggu. Terakhir, kita masih berjuangan. Hati-hati medsos, hati-hati. Nah, untuk menyelamatkan anak-anak kita, insya Allah kalau kita sih husnul khotimah semua, amin. Lalu bagaimana anak kita 10-20 tahun datang supaya selamat? Tidak ada pilihan, wajib masuk pesantren. Tapi pesantren Nahdlatul Ulama, pesantren NU. Kalau ini pesantren bagus, assalamualaikum, celana cingkrang, jenggot 2, tarik, tahiyatnya kuduk, takbirnya hus, tarik. Memang kenapa Kiai? Itu mati nggak ditahlilin, mati nggak ditahlil. 182 di Indonesia pesantren terpapar ekstrim. Tunggu, tenang. Pelan-pelan satu-satu. Hormat bendera musyrik, lagu Indonesia Raya musyrik, betul-betul. NKRI kafir, ini sedang diteliti, betul-betul. Makanya masukkan kepada pesantren Nahdlatul Ulama. Selesai anak kita mati 30 tahun yang datang, anak selamat. Terima kasih Pak Jokowi yang telah menandatangani undang-undang pondok pesantren. Terima kasih Pak Jokowi, betul-betul. Kalau boleh seumur hidup kita pilih lagi beliau, betul-betul. Pesantren, pesan. Begitu tangan, saya berharap 2030 yang mimpin Indonesia alumni pondok pesantren. Dan tentara polisi wajib menerima alumni pondok pesantren karena akhlakul karimah. Dengarkan. Ada 4 menurut Amerika kehebatan Indonesia. Yaitu pondok pesantren learning to be, learning to hate, learning together, learning to do. Yang pertama, pesantren kehebatannya mendidik agama langsung praktek. Anak kita di rumah, kapan sholat berjamaah 5 waktu? Begitu mondok, di Kumpul Kuro. Anak kita di rumah malam Jumat, kapan baca Yasin? Begitu mondok. Anak kita di rumah, kapan malam Jumat tahlilan? Begitu di pondok. Mana di dunia yang bisa ngalahkan pesantren? Sebetulnya yang wajib ngajar anak ini induk bapaknya dan ibunya, terutama ibu. Karena ibu adalah madrasatul ula. Guru pertama bagi anak-anak adalah ibu. Sallallahu Nabi Muhammad, dengerin ya. Maka yang ngajarin jalan ibu, yang ngajarin makan siapa? Ibu. Yang ngajarin ngomong ibu. Makanya anak kita udah gede tukang bohong mulu. Yang salah bapaknya apa ibunya? Bapaknya gue tabok loh. 75% pendidikan anak tanggung jawab ibu. Nah sekarang kalau ibunya goblok, maaf ya, ini untuk ibu yang goblok dulu ya. Kalau pengen masuk surga, 2 caranya untuk yang goblok dulu ya. Ntar pulang ngomong, tong besok masuk pesantren Ummul Qura. Nggak mau mak, nurut mau urus, nggak nurut saya matiin, gitu aja udah. Kok emak galak banget sih, dengerin. Emak nggak bisa ngaji tong, apalagi baba lu lebih goblok. Nah lu lagi nggak bisa ngaji, ntar kita kan neraka rombongan semetro mini goblok. Nah supir bapakmu kenek emak.
penumpang kamu, kata malaikat, kemana Pok? Neraka. Langsung yes, rombongan orang goblok begitu mah. Tapi kalau anak kita mondok, bapaknya di neraka, ibunya di neraka, amin. Anaknya ya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, Bu, naik. Bapak naik, naik. Bebas, bebas. Emang kenapa? Anakmu yang sedang mondok di pesantren Ummul Qura ngirim yasin, ngirim tahlil, ngirim doa yang bayarannya nunggak 3 bulan. Begitu Mas. Kenapa saya ngomong begini? Dengerin. Orang nggak punya pesantren, nilai pesantren. Betul, betul. Enak, Kisaripah pantesan, banyak duit, santrinya banyak. Berapa persen yang nggak bayar, goblok? Kalau bukan karena Allah nggak bisa bikin pesantren. Makanya sudah keputusan, kalau kiai nggak pernah pesantren, jangan bikin pesantren. Pasti gagal. Nggak usah banyak ngomong. Kalau kiai nggak pernah mondok, jangan bikin pesantren, nggak sanggup, nggak sanggup. Ini pondok, makanya ibu-ibu yang goblok, amin. Titipkan ke pesantren, kiai nggak betah. Kisarif itu pelanjut Sunan Kalijogo. Jangankan orang-orang santri nggak betah, diminumin betah, termasuk saya. Saya cuman belum dapat dari Kisarif bagaimana bini supaya nurut, itu belum dikasih-kasih. Pernah dikasih undur-undur supaya istri saya marah, mundur lagi, mundur lagi. Saya kasih 11 tambah marah. Dia marah bukan 11, Saden 9. Ya jadi kelebihan ya, iya. Jadi bagaimana ini nyabut udah nggak bisa dicabut, udah diminum, begitu katanya Mas. Ya makanya pelanjut Sunan Kalijogo Gunung Jaya, inilah wali. Nggak pernah ngomong saya sebagai pejuang, nggak pernah sebelum yang lain datang, Wali Songo dulu, goblok. Itu sejarah, betul-betul. Jangan suka deklarasi, inilah apa namanya, majikan pret. Wali Songo kemanain, goblok. Ya Sunan Kalijogo hebat banget. Kalau saya Gunung Jati ahli manajemen. Makanya Gunung Jati itu di situ kantor, di situ madrasah, di situ masjid, di situ pesantren, di situ lapangan. Makanya Wali Songo itu kan 9, Jawa Timur 5. Karena orang Jawa itu yang brengsek-brengsek, yang benar-benar. Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah orangnya lembek begitu. Makanya aliran sesat adanya di Jawa Tengah semua. Mana ada Jawa Timur aliran sesat, nggak ada Jawa Tengah. Betul. Jawa Barat cukup satu aja, Sunan Gunung Jati dengan Sultan Hasanuddin. Kenapa orang Jawa Barat, orang Banten walaupun goblok agama ngerti? Kenapa? Karena Ustadz sudah ke kampung-kampung termasuk Jakarta. Begitu, segoblok-gobloknya orang Jawa Barat, Adan pernah ngedenger begitu. Kalau Jawa Timur, Sunan Kalijogo adalah melaksanakan budaya kearifan lokal. Makanya wayang, betul-betul. Namanya patruk, itu kan bahasa Arab, tinggalkan. Nala, Gareng, Semar, Astina, Kurawa. Itu kan ashabul yamin, ashabus simal. Kafir dan mumin, itu Sunan Kalijogo, betul-betul. Lagunya macam-macam, kan begitu, betul-betul. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong syahadatain, cukup sekaten. Ngalamin nggak bisa cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak apa-apa ngalamin daripada nggak ngalamin sama sekali.
Itulah Sunan Kalijogo, betul-betul. Nah kalau orang baru masuk Islam ngalamin sampai modar juga nggak bisa goblok. Daripada ngalamin mendingan ngalamin. Dengerin alhamdulillah nggak apa-apa. Nanti juga lama-lama pinter. Itulah Sunan wali-wali. Aman rahmatan lil sesuai dengan kemampuan ilmunya. Kalau datang yang sekarang, Masya Allah, HTI, Wahabi, Salafi, modal dicekek sama orang Hindu. Itu yang itu pada suka apa bukan? Oh nggak apa-apa kalian jangan. Tuan rumah jangan dilawan kualat, Masya Allah. Pada kenapa nggak dimuliakan? Kapan ngomong Wali Songo? Kapan? Betul. Kapan ngomong perjuangan Wali Songo? Kapan? Keluarga yang disebut-sebut, lihat di radio. Kapan nyebut Wali Songo? Sebelum kalian datang Wali Songo, betul. Kenapa nggak dinafikan perjuangannya? Makanya Kanjeng Rujan Sarip Rahmat tetap memakai pakaian Sunan Kalijogo. Inilah NKRI. Saya juga biasa kalau malam Jumat pakai Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kata bini, mantap. Kata saya Sunan Gunung Jati itu bininya banyak, kok saya satu. Ya, jangan turut campur ibu-ibu ya. Urusan bapak-bapak enak aja, Masya Allah. Yang kedua, inilah jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Sebelum datang yang baru-baru, kan lu kan anak kemarin sore. Ormasnya juga baru kemarin sore, betul. Lu lahir juga kemarin sore, lu ngapa songong banget sama kami yang tua-tua sih? Ormasnya dibentuk baru kemarin sore, perkumpulannya baru kemarin, lu juga yang pidato di Monas kemarin sore, betul. Mestinya kalau ngaku ahli sunnah belajar dulu dong sama yang tua, belajar dulu. Terima kasih Bu, udah batuk, itu artinya udah kiai siang katanya begitu. Saya kan kiai tua, ngerti bahasa batuk itu aja. Yang kedua, wa arafat zamana, kita harus tahu zaman apa sekarang ini. Awas. Zaman apa sekarang ini? Dan Rasulullah sudah wanti-wanti, nanti di akhir zaman akan terjadi kayak sekarang. Inna dina bada ghariba fajar sayarji'u gharib. Islam pertama kali turun ke dunia aneh. Nanti juga kalau sedekat kiamat yang melaksanakan ajaran agama yang aneh. Berbahagialah umat di akhir zaman yang aneh tetap konsisten melaksanakan ajaran ahli sunnah wal aneh. Makanya cintai ulama, cintai guru, al ulama warasatul man akrama aliman faqad akramani. Siapa yang memuliakan ulama berarti memuliakan Nabi, memuliakan Allah, pasti masuk surga. Laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Kalau tidak ada kiai, tidak ada ulama, manusia hidup seperti binatang, tidak kenal haram dan halal. Mautul alim, mautul alam. Wafatnya ulama, kehancuran alam. Masya Allah. Yang ngajar akhlak bukan presiden, yang ngajar akhlak bukan gubernur, yang ngajar akhlak bukan lurah, bukan camat, bukan bupati, bukan wali kota, tapi kami para kiai, pengasuh majelis taklim, pengasuh pondok pesantren. Kenapa nggak pernah dihormati? Baru sekarang ada undang-undang pondok pesantren. Kenapa kiai mulu dan tahlilan? Yang pertama, NU tidak boleh berontak kepada pemerintah yang sah. Yang kedua, sampai sekarang pemerintah tidak pernah mikirkan gaji kiai sampai sekarang. Lurah digaji, camat digaji, bisa kiai. Tapi apa kami DKM berontak? Enggak, kita bikin proyek sendiri NU yang penting dapat amplop. Apa itu? Muludan, tahlilan, isromir. Itulah proyek Nahdlatul Ulama. Wahabi datang, Masya Allah, muludan bidah, tahlilan bidah. Nah kalau enggak boleh, kami hidup dari mana lagi, goblok?
Berarti kiai nyari amplop. Wallahi kiai mah semua ikhlas tanpa diamplopi. Wallahi termasuk saya tidak pernah ngarepin amplop. Cuman kalau pulang nggak bawa amplop kan ribut sama bini. Dari mana bang ceramah amplop mana ikhlas? Emang anak lu kenyang dia makan ikhlas. Daripada ribut sama bini mendingan ribut sama Raden. Kalau gitu ya masalah. Makanya kiai kalau nggak pulang nggak berkat ribut sama bini. Kalau mau berkat mah aman, berarti suami habis muludan begitu. Ini kalau berkat dari mana Pak? Ceramah, mana berkat nggak ada, nyari janda kali ya, begitu Mas. Makanya kiai mah pulang wajib mau berkat wajib. Kunci pintu. Saya pernah ceramah jauh nggak berkat, beli dari Padang. Ya saya kan istrinya cucunya pitung. Wah mulai bohong ya, cekek begitu aja masalah. Rabbi. Pertahankan. Zaman apa sekarang ini? Tetap kita kembali melaksanakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi ahli sunnah wal, karena mereka ngaku ahli sunnah wal jamaah, maka NU bikin lagi ahli sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama, ada nahdlatul ulamanya. Karena Wahabi ngaku ahli sunnah, Salafi ngaku ahli sunnah, HTI ngaku ahli sunnah wal jamaah, NU akalnya banyak, tambahin an-nahdiyah. Begitu dia bingung. Pak Harto mengubah NU nyerah. Betul betul? Betul betul? Ini kalau ajas tunggal pasti NU nolak. Begitu ajas tunggal, pidato kiai dulu. Kami menerima ajas tunggal. Yes, begitu. Betul betul? Kemudian di Kiasad, karena NU punya partai akan dibubarkan. Apa kata mereka? Keputusan NU ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Kata Pak Harto, susah banget ya ngarja NU bubarin, susah banget. Susah NU mas susah. Kalau Wahabi mah jenggot, ngerokok haram, orang takut jenggotnya kebakar. Ya, kalau NU mah bisa haram, bisa wajib, bisa makruh, bisa mubah tuh. Al-Maghfurlah Kiai Syafi'i Jami bagi aneh ngerokok wajib. Sebab apa? Kalau nggak ngerokok nggak bisa ngajar, begitu. Makanya fardun furudul wudu'i kelepus. Terakhir, yang terakhir istiqomah. Ikuti guru, muliakan guru. Anjing aja cinta ulama masuk surga, apalagi kita. Ini kiai depan saya sama saya ini ulama-ulama. Dengerin, makanya kalau kiai lagi diem aja. Kita nih murid kudu ngerti goblok. Berarti duitnya habis. Sedekah sama kiai yang punya pesantren satu pensil, itu pahalanya sama dengan sedekah satu Jabal Uhud. Karena untuk pesantren, untuk apa? Pendidikan agama. Ini grup kami bukan nggak bisa dagang, pinter. Kalau dagang pinter. Cuman kalau dagang semua yang ngurus pesantren siapa? Biar pada ngerti, ngapa sih ngerti. Yang kalau kayak diem aja berarti duit kurang kasih. Gitu. Masa aku udah diomongin, saya berani ngomong begini karena saya paling tua, wajib ngomong begini. Kalau masih muda, ogah saya malu kan begitu. Ini masa ini kiai semua ini. Lurah mati gantinya gampang, camat mati gantinya gampang, presiden belum mati. 2 tahun lagi ribut, inilah presiden kita pret, deklarasi batal. Kita mah tenang aja, ntar nunggu instruksi dari kiai, amin. Amin. Masih jauh, betul. Ntar nunggu dari kiai aja nunggu, betul. Sabar. Pokoknya kita NU, pilih presiden yang dari NU. Setuju? Presiden yang ahli sunnah wal jamaah. Kata Gus Dur, goblok, biarin ntar lu lama-lama pinter begitu. Pak Harto juga pertama goblok, lama-lama pinter begitu kata Gus Dur. Ntar juga jadi presiden mah pinter, yang penting NU, yang penting NU. Kata Gus Dur 32 tahun NU dianggap daun salam, kalau nyayur supaya wangi yaitu cari daun salam. Begitu nyayur mateng, dibuang pertama kali apa tuh?
PKI berontak NU, DI berontak NU, semua berontakan NU, betul-betul. Resolusi jihad, Bung Tomo, karena sudah lemes tentara, habis perang, datang sekutu, datang ke Kiai Hashim, NU lagi, betul-betul. Udah merdeka, udah enak, kita nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah. Makanya pesantren NU mah di kampung-kampung, masuk gang kecil kayak begini. Mana ada pesantren NU pinggir jalan, nggak ada. Kampung yang di pinggir jalan mah Muhammadiyah, betul-betul. Karena dulu Pak Harto adalah Muhammadiyah. Yang namanya pesantren Al-Mul Quro kan Umul Quro, masuk gang kecil. Sudah sekarang saatnya kita jadi fa'il, jangan jadi objek mulu, betul-betul. Caranya cuma satu, istiqomah dalam persatuan, selesai. Tunjukkan sekarang saya NU, betul-betul. Udah selesai. Partainya yang dipilih oleh NU, presidennya yang penting NU, betul-betul. Goblok, biarin, terlama-lama pinter, kan begitu, Masya Allah. Betul-betul. Ini model begini nih, sarungan jelek banget. Coba jadi presiden pakai dasi, wah keren banget. Ini model begini nih, kalau pakai dasi, alah keren banget. Ini aja kelihatannya loyo, makanya ciri-ciri NU, sarungnya butut, pencinya kumpul. Dulu begitu. Ini kelihatannya aja begini. Yang kedua kehebatan pesantren, menguasai sains dan teknologi. Bahasa Arab, yes. Quran, yes. Fikih, yes. Tafsir, di Umul Quro. Bahasa Inggris, yes. Matematik, yes. Fisika, yes. Biologi, yes. Komputer. Apa yang tidak ada di sini? Apa? Saya syukur, bukan sombong, punya anak laki 4 luar negeri. Datang dari Mesir cuma tafsir aja. Datang dari Yaman kitab aja. Dari Madinah datang Quran aja. Tapi Indonesia, lihat di pesantren. Organisasi yes, sosial yes, demo yes, silat yes, betul. Kejaten yes, apa yang jadi di pesantren? Dulu kiai nggak bisa silat, bid'ah, dolalah. Dulu. Apa yang tidak ada di pesantren? Apa yang tidak ada? Sosial, kemasyarakatan, pidato semua. Lihat luar negeri. Yang ketiga kehebatan pesantren, mendidik kaderisasi anak kita di masa yang akan datang. 3 tahun di Umul Quro, hidup pakai bel, tidur bel, makan bel, minum bel. 3 tahun diciptakan disiplin. Bagaimana nanti masa depan? Makanya alumni pesantren tidak ada yang hidupnya melarat karena sudah dididik di pesantren, kaderisasi pemimpin yang akan datang. Itulah pesantren. Apa yang tidak ada di pesantren sekarang? Dan yang paling hebat pesantren, membina santri berakhlakul karim. Depan gurunya begini, depan kiainya begini. Di luar boleh lu hebat begini, tapi depan kiai. Sayyidina Ali mengatakan, kalau ada yang ngajarin aku satu huruf, aku siap jadi congos, jadi budak seumur hidup. Di sini di pesantren berapa tahun, berapa juta ilmu yang kita peroleh. Kenapa tidak hormat sama kiai? Kenapa tidak sayang sama guru-guru? Itulah pesantren. Coba lihat di medsos sekarang, emak bunuh anak, anak bunuh emak, betul-betul. Nyekek emak, laki nyekek bini, udah diperkosa langsung dibunuh. Maunya saya habis diperkosa suruh hidup lagi, entah kan diperkosa lagi, mau saya begitu. Kesimpulan ceramah saya, amin. Tetap istiqomah, mempertahankan NKRI harga mati, dan mempertahankan mengembangkan Islam yang ahli sunnah wal jamaah, al-Nahdiyah yang rahmatan lil. Kita adalah pemilik NKRI, kita adalah bosnya NKRI, betul-betul. Kita adalah apanya NKRI tadi? Majikannya NKRI. Bagi kita NKRI harga mati. Di mana untuk masa akan datang? Titipkan ke pesantren, insya Allah anak-anak kita mental, jiwa, karakter kayak kita yang hidup sekarang. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, amin. Kalau ada kesalahan namanya aki-aki, udah sering, udah banyak ngomong, betul-betul. Dari sini ke sini 72, tapi dari sini ke sini baru 17 ya. Oleh karena itu mari saya disemangatin oleh menantu
walaupun udah tua karena musuh saya cuma dua yang ganggu NKRI dan NU. Kalau sudah ngomong NKRI dan sudah ngomong NU, walaupun sedang sakit rasanya ingin bangkit kembali, jangan sampai kita dijadikan budak lagi. Sekali lagi, mari kita pererat silaturahim, amin. Perkokoh ahli sunnah wal, kita adalah yang milik NKRI, yang menjaga NKRI, menjaga Pancasila. Makanya ulama membentuk PBNU, singkatan dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45, disingkat PBNU. Makanya kalau Indonesia pengen aman, laksanakan amaliyah PBNU. Terima kasih Ibu Bapak yang telah nitip anak di pesantren sini. Alhamdulillah. Silakan Ibu di rumah ngurus anak, silakan Bapak di rumah nyari duit. Anak semua titipkan ke pesantren, insya Allah akan bahagia. Ibu-ibu kelihatannya cepat tua. Kenapa? Karena anaknya nggak mondok. Makanya lihat keriput. Tiap pagi-pagi bangun-bangun, kesiangan, bangun-bangun, kesiangan. Anaknya semua titipkan pesantren Ummul Qura, ibu muda lagi. Kenapa? Karena tidak ribut lagi dengan anak. Kok bisa kiai? Karena anak ibu ributnya dengan ustadz di pesantren Ummul Qura. Makanya ustadz di sini dari tadi saya lihat nggak ada yang gemuk kurus-kurus. Terima kasih, mohon maaf. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Manarul Hidayah. Alhamdulillah luar biasa sekali atas nasihat yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang dirahmati Allah, kini kita berada di penghujung acara. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara sudah kita lalui bersama dengan penuh khidmat dan kini kita akan menutup dengan doa bersama. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Jamil. Kepadanya kami persilakan. Ya Allah ya Karim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mari kita sama-sama ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى صدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tamu undangan hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita lalui dan kita simak bersama dengan penuh khidmat. Dan kini saya sebagai MC mohon undur diri. Sebelumnya kami haturkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, tamu undangan, para kiai, asatid dan seluruh alumni, santri yang turut serta hadir dalam acara ini. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.